Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 prestasi pemerintahan Soeharto saat memimpin Indonesia di masa Orde Baru. Apa saja prestasinya? Mari kita kupas. Berikut ada 7 prestasi Soeharto saat memimpin Indonesia dalam kurun waktu 32 tahun. Yang pertama, swasembada pangan. Soeharto membangkitkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi dari peninggalan pemerintahan Orde Lama. Pada tahun 1967, Indonesia punya utang luar negeri sebesar 700 juta dolar AS Amerika Serikat. Dan Presiden Soeharto itu dibantu oleh para pakar ekonomi, terutama Sumitro Joyo Hadikusumo yang merupakan ayahnya Prabowo Subianto. Dan Soeharto itu membalikan keadaan yang berpuncak pada swasembada pangan pada tahun 1984. Tahun 1984, Indonesia meraih swasembada pangan yang membuat Soeharto mendapat kehormatan dan berpidato dalam konferensi ke-23 Food and Agriculture Organization atau FAO di Roma, Italia pada 14 November 1985. Soeharto juga memberikan bantuan 100.000 ton padi untuk korban kelaparan di Afrika. Prestasi yang kedua, dolar seharga Rp378. Nilai tukar dolar hari ini sekitar 14.000 sampai 15.000. Dampak naiknya nilai dolar ini pun berimbas secara langsung kepada perekonomian rakyat. Nah, salah satu yang membuat harga-harga barang naik dengan cukup drastis jika dibandingkan dengan zaman Soeharto, tentu saja angka itu bisa dibilang gila ya. Dulu saya waktu sekolah SD bekal cuma Rp100. Sekarang 10.000 aja anak saya dikasih uang kurang katanya. Ongkos jajan dan sebagainya. Ya bagaimana tidak, dulu itu dolar hanya senilai 378 saja pada tahun 1971. Dampaknya seperti yang diungkapkan di atas, apa-apapun itu murah dan sangat terjangkau. Angka Rp378 itu kemudian makin naik tiap tahun hingga pada tahun 1997 nilainya menjadi 2.500. Dulu nilai ini termasuk sangat tinggi, namun lagi-lagi rakyat tidak begitu merasakan dampaknya. Ya, 1 dolar 2.500 yang asalnya 1 dolar Rp378. Nah, sepeninggal Soeharto tahun 1998, dolar pun melesat dengan cepat, mulai dari peningkatan hingga level 5.000 dari 1 dolar sampai pernah menembus angka 16.800 di masa Presiden Habibie. Namun berhasil diupayakan hingga di masa akhir jabatannya bisa ditekan menjadi 7.000 saja itu oleh Presiden Habibie ya. Bayangkan sekarang tetap aja peak di antara 14.000 sampai 15.000. Prestasi yang ketiga itu sangat aman dan nyaman. Kriminalisasi di era sekarang ini sudah sangat miris ya, saudara. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan zaman Soeharto dulu. Masih ingat Petrus ya? Ini adalah salah satu cara Soeharto untuk memberantas kejahatan. Teringat dulu banyak cerita orang-orang yang pernah menyumpai mayat-mayat di sungai-sungai atau di jalan. Setelah diidentifikasi, ternyata si mayat ini pernah melakukan kejahatan, entah mencuri, merampok, begal, dan sejenisnya. Hal ini pun sangat efektif menekan angka kejahatan ke level yang sangat rendah. Kemudian soal kerukunan umat beragama, masyarakat begitu rukun hidup bertetangga antara satu dan yang lainnya. TNI dan rakyat juga sangat berbaur ya untuk menciptakan lingkungan kondusif, benar-benar sangat nyaman dan aman, disebutnya manunggal, ABRI dan rakyat. Prestasi yang keempat adalah semua harga kebutuhan relatif murah. Apa yang bisa kita beli dengan uang 50.000 sekarang? Tidak banyak kan uang 50.000 sekarang di tahun 2022. Bahkan beli pulsa atau paket internet saja rasanya masih kurang. Dibelanjakan untuk urusan rumah tangga, uang 50.000 juga tak banyak nilainya sekarang. Dibandingkan dulu, dengan sejumlah uang ini kita bisa membeli apapun, mulai dari kebutuhan sebulan ke depan sampai cicilan mobil atau rumah bisa dengan uang 50.000 kalau dibandingkan dengan zaman dulu. Kalau sekarang wah, anak SMA juga sehari 50.000 ya. Jadi tak hanya harga-harga barang yang murah pada zaman dulu, biaya pendidikan juga sangat murah. Dulu sekolah-sekolah mematok tarif yang sangat terjangkau.
bahkan sampai tingkat universitas ya. Pengalaman saya dulu kuliah di UPI Bandung, SPP saya itu dulu saya SPP cuma 200.000 toh aja, nggak ada biaya apa-apa, 200.000 per semester sampai lulus. Bahkan kakak kelas saya yang angkatan sebelum 92, angkatan 90 itu hanya 50.000 per semester. Bayangkan, murah banget kuliah zaman dulu, tidak seperti zaman sekarang. Mungkin ya kalian yang lahir tahun 90-an ke bawah merasakan enaknya bayar SPP ya, cuma 100.000 atau 2.000 saja. Kalau dibandingkan dengan hari ini tentu sangat jauh. Tak perlu bicara biaya kuliah lah. Taman kanak-kanak saja sudah dipatok ratusan ribu rupiah ya. Apalagi yang labelnya standar internasional zaman sekarang. Banyak boarding school itulah ya, yang mahal banget. Dan biaya berobat juga sangat terjangkau. Rumah sakit mematok biaya yang sangat murah. Dan untuk PNS, TNI, dan Polri biasanya juga ada semacam kartu asuransi kesehatan sehingga bisa gratis berobat. Prestasi yang selanjutnya apa? Yang kelima, lapangan pekerjaan sangat mudah. Lulus kuliah mungkin membanggakan, namun juga dilematis kalau zaman sekarang. Terutama dilihat dari fakta kalau pekerjaan makin susah saat ini ya, dan saingannya terlampau banyak. Apresiasi terhadap jenjang pendidikan saat ini juga makin rendah. Lulusan kuliah pun juga belum pasti dapat posisi yang bagus ya di perusahaan kalau zaman sekarang. Kalau dulu jadi guru pun gampang, ada ikatan dinas kalau jadi zaman dulu ya. Beres kuliah mau jadi guru, mau asal mau ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia, gak usah tes kayak sekarang. Ribet banget kalau zaman sekarang menjadi guru juga. Waduh, luar biasa. Yang keenam, menjadikan Pancasila sebagai garda terdepan pembangunan generasi muda dalam pendidikan Indonesia. Masih teringat dalam ingatan ketika sosialisasi penguatan nilai-nilai Pancasila gencar dilakukan pemerintah Orde Baru dengan menerapkan program seperti P4. Tahu P4? P4 itu kepanjangan dari Pedoman Hayatan dan Pengamalan Pancasila. Kemudian ada juga pelajaran PMP di SD sampai SMA sampai kuliah ya. PMP itu singkatan dari Pendidikan Moral Pancasila. Saat itu para pelajar Indonesia diwajibkan menghafal dan menghayati isi butir-butir Pancasila. Sampai dulu mah waktu saya SD, wah ngolotok itu, hafal semua itu ya. Dan masih banyak lagi untuk menjadikan generasi muda di Indonesia yang Pancasilais dan berkarakter kuat dalam pembangunan nusa dan bangsa. Saya juga termasuk generasi sekolah yang Orde Baru, soalnya merasakan banget gitu. Yang ketujuh, bidang olahraga Indonesia di masa keemasannya. Olahraga pun demikian pula, dibandingkan sebelum atau sesudahnya. Di era Soeharto, olahraga kita berada pada masa keemasannya. Ada begitu banyak prestasi yang tercipta saat itu dan bikin bangga rakyat Indonesia. Itu ya, 7 prestasi pada masa era kepemimpinan Presiden Soeharto. Sudah 10 tahun berlalu sejak kematian sang mantan presiden di tahun 2008 ya. Meskipun katanya penuh dengan kontroversi selama hidupnya, namun Presiden Soeharto adalah alasan kenapa kita masih hidup dengan sangat nyaman saat ini. Jasa-jasanya akan selalu dikenang banyak orang. Itu ya analisis saya pribadi. Semoga ada manfaatnya, dan bagi rekan-rekan yang sejaman dengan saya yang hidup di masa Orde Baru sampai sekarang mungkin bisa merasakan perbedaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk topik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.